Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumat Ibni Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat, pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzuma Ibni Abi Daud Al-Ha'iyah, kumpulan bait-bait syair tentang akidah yang ditulis oleh putranya Imam Abi Dawud, yaitu Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahumullah ta'ala, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bait yang ke-20 yang masih berkaitan dengan akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala, faqad nataqal wahyu al-mubinu bifadlihim. Sungguh wahyu ilahi Al-Quran telah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dengan terang benderang. Wa fil fathi ayun di sahabati tamdahu. Dan di dalam surat Al-Fatah banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Anak ulangi lagi terjemahan dari ucapan Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala. Sungguh wahyu al-ilahi, yaitu Al-Quranul Karim, telah menjelaskan dengan terang benderang tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam surat Al-Fatah secara khusus banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan baca syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, masabaqa huwa takrirun limu'taqadi ahli sunnati fis sahabati. Bait sebelumnya, mulai dari bait ke-15 sampai ke-19 berkaitan dengan akidah para sahabat atau akidah al-sunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau sedikit meringkas akidah al-sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW, itu ada 5 poin penting. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memuji para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang keempat, menjaga hati, tidak dengki, menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Dan yang kelima, ittiba, mengikuti, meneladani ajaran, pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dikatakan oleh ulama al-sunnah yang lain yang bernama Imam Harb Al-Kirmani yang merupakan murid dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Dalam kitab beliau, Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Beliau menyebutkan 5 poin akidah al-sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Kata Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah, ya, lebih dulu daripada Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala. Imam Harb Al-Kirmani berkata, wa minas sunnatil wadiha al-bayyina as-sabita al-ma'rufa zikru mahasini ashabi Rasul SAW kullihim ajma'in. Di antara akidah yang terang benderang, yang baku, yang paten, yang sudah dikenal oleh ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memuji para sahabat Rasul SAW, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul SAW semuanya, kullihim ajma'in. Ya, ini yang disebut pertama oleh Imam Harb Al-Kirmani. Kemudian yang kedua kata beliau,
wal kafu an dzikri masawiihim alla walladzi syajara bainahum. Menjaga lisan, tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat Nabi SAW, terutama yang berselisih di antara mereka. Kemudian diperinci poin yang kedua ini oleh Imam Harb Al-Kirmani, faman sabba ashaba Rasul sallallahu au ahadan minhum au ta'ana alaihim au arrada bi aibihim au aba ahadan minhum bi qalilin au katsir au dikin au jillin mimma yutatarraq bihi ila alwaqi'a fi ahadin minhum fahuwa mubtadi'un rafidiyun khabithun mukhalifun la qabidallah sarfahu wa la adlahu. Ini perincian poin yang kedua tentang larangan mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Kata Imam Harb Al-Kirmani, barang siapa yang mencela para sahabat Rasul SAW atau seorang saja dari para sahabat atau memperolok mereka atau menjelek-jelekkan mereka atau satu dari mereka, sedikit atau banyak, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, yang intinya mengarah kepada caci makian kepada seorang dari sahabat Rasul, maka dia adalah ahli bid'ah, dia pengikut Syiah Rafidah, dia khabith, jahat, busuk, mukhalif, menyimpang. La qabilallah sarfa wala adlahu. Allah nggak akan menerima ibadah wajibnya ataupun sunnahnya. Kemudian poin yang ketiga, kata Imam Harb Al-Kirmani, bal hubbuhum sunnah. Mencintai para sahabat Nabi adalah sunnah, yaitu akidah Ahlus Sunnah. Wa du'a lahum qurba. Yang keempat, mendoakan mereka merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, kata Imam Harb Al-Kirmani, wal iktida'u bihim wasilatun. Mengikuti jejak para sahabat Nabi merupakan perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil ajaran mereka merupakan suatu keutamaan. Ini sekali lagi ringkasan 5 poin penting akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan mereka dengan kebaikan, nahan diri, tidak dengki, tidak mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kelima, iktidak, mengikuti ajaran pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ringkasnya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa hadzal baitu fihi dalilu dzarikal mu'taqad. Dan bait yang ke-20 ini merupakan dalil tentang akidah Ahlussunnah yang kita sampaikan tadi terhadap para sahabat Nabi SAW, di antaranya tentang pujian kepada mereka. Walidha fa'innal manduma ala ikhtisariha dzukirat fiha al-mabahith biadillatiha. Oleh karena itulah al-manduma, kumpulan bait syair ini meskipun ringkas, namun dijelaskan berbagai macam pembahasan terutama tentang para sahabat Nabi dengan dalil-dalilnya. Dan ini adalah ciri khas Ahlussunnah, mereka tidak berakidah kecuali dengan dalil, secara tersurat ataupun secara tersirat. Mereka tidak berakidah kecuali berlandaskan qala Allah atau qala Rasul SAW atau ma'ajma'il sahabah. Dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah yang sahihah atau ijma' para as-sahabah. Kemudian wa qauluhu faqad nataqa. Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud berkata tadi, faqad nataqal wahyul mubin. Sungguh telah berkata al-wahyu, wahyu Allah, yaitu Al-Quran, al-mubin, yang terang benderang. Kata-kata faqad nataqa, Al-Quran berkata, ini
seperti yang Allah firmankan. Ini penjelasan dalil kata-kata natoko al-wahyu, natokol Quran. Al-Quran berkata, ya, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Jathiyah ayat 29. Allah berfirman, hadza kitabuna yantiku alaikum bil haq. Inilah kitab kami, catatan kami yang yantiku berkata, ya, kepada kalian dengan sebenar-benarnya. Ini intinya kata-kata nataqal wahyu. Boleh mengatakan Al-Quran berkata. Nah, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menyuruh para malaikat untuk mencatat apa yang kalian perbuat. Al-wahyu huwal Qur'anul Karim, kalamullah. Kata-kata al-wahyu yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Alladzi la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Yang mana Al-Quran tidak ada kebatilan sama sekali di depan maupun di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ini adalah keistimewaan dan ciri khas Al-Quranul Karim. Al-Quran yang pertama merupakan kalamullah. Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. Al-Quran tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, sebagaimana firman Allah, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka kalau ada yang mengklaim atau yang menuduh ada kontradiksi di dalam Al-Quran, atau Al-Quran itu ada pelin-pelannya, ada mencela-mencelenya, maka dia telah mendustakan ayat tersebut dan dia bisa murtad keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, al-mubin al-wadih al-bayyin alladhi la labasa fihi wala ghumud. Dan di antara ciri khas Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, Al-Quran kitab yang al-wadih, al-mubin, yang terang benderang. Seperti yang Allah firmankan, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang terang benderang. Ya, apalagi kita meyakini Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk itu terang benderang, wadih. Nah, tidak ada al-labas, ya, al-humud, tidak ada yang rancu atau yang samar-samar. Ya, semuanya jelas. Wal mubayyin lisyara'i wal ahkam. Al-Quran menjelaskan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, dan kewajiban setiap muslim muslimah berhukum dengan hukum Allah dalam segala bidang kehidupannya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Wal muwaddih li tariqil haqqi wal huda minal batil wad dhalal. Al-Quran juga sebagai pembeda, penjelas mana hak dan mana yang batil. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai al-furqan untuk membedakan mana hak, mana yang batil.
Maka kalau kita ya sebagai seorang muslim mau tahu mana hak mana batil, lihat Al-Qur'anul Karim. Mau tahu mana yang di atas kebenaran dan mana yang di atas kebatilan, mana yang di atas petunjuk dan mana yang di atas kesesatan. Contoh, ya, orang-orang sekarang terkadang memutarbalikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan yang hak. Ya, maka kalau orang itu betul-betul di atas siratal mustaqim, di atas fitrah yang salimah, di atas akal yang sehat, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membedakan mana hak, mana yang batil. Yang hak bukan sesuai dengan hawa nafsunya, bukan yang sesuai dengan pendapat mayoritas. Namun al-haq min rabbik, kebenaran dari Allah, dari Al-Quranul Karim. Contoh, sekarang orang yang menyuruh kepada dakwah tauhid, yang menyuruh manusia agar beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan wali-wali yang telah mati, dituduh radikal, dituduh tidak bermazhab, dituduh memecah belah umat. Naudzubillah min dzalik. Padahal inilah dakwah yang hak yang Rasul SAW diutus oleh Allah untuk mendakwahkan yang satu ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wastaribut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Dakwanya an ibudullah, ibadah Allah, dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah. Dakwah kepada kebenaran, kepada tauhid dimusuhi, dicaci maki, dibuli, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Sedangkan yang menyuruh kepada kesyirikan, pengkeramatan kepada kuburan para wali-wali, dikatakan mereka lah yang menyatukan umat, mereka ini yang luar biasa akhlaknya. Naudzubillahi min dzalik. Maka lihat bagaimana Al-Quran menyikapi tentang tadi, misalnya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati. Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafirun. Dalam surat Al-Ahqaf Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat daripada yang menyeru kepada selain Allah. Dalam Al-Quran yang dikatakan yang sesat, bahkan yang paling sesat, kalau menyuruh manusia berdoa kepada selain Allah, siapapun itu, entah nabi, entah wali yang telah mati, kata Allah, man la yastajibalah, dia tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa. Sekali lagi, kalau orang itu masih berakal sehat, di atas fitrah yang salimah, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai barometer, Al-Furqan, untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, mana hak, mana batil, mana huda petunjuk, mana ad-dhalal. Al-Quran mengatakan yang sesat itu yang menyuruh manusia untuk berdoa, mengkeramatkan, menuhankan wali yang telah mati atau siapapun orang tersebut. Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa orang-orang tersebut. Ini sekali lagi kategori yang sesat. Rasul juga mengatakan demikian. Siapa yang sesat? Rasul mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik, maaf muslimin, pemirsa TV Raja,
dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Rasul SAW juga telah menjelaskan kepada kita barometer kesesatan itu yang bagaimana. Ya, dalam setiap khutbah hajah, pembukaan khutbah beliau, Rasul mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dan setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Muslim. Ini kalau kita mau membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kesesatan. Ini barometernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan perasaan, bukan akal-akalan, bukan pendapat mayoritas, namun Al-Quran dan Sunnah lah sebagai barometer menimbang siapa yang hak dan siapa yang batil. Kemudian kata Syekh, bifadlihim al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li nataqa. Kata-kata sungguh Al-Quran yang terang benderang telah berkata menjelaskan tentang keutamaan mereka. Bifadlihim wal Quran mali'un bil adillah allati tubayyin fadla sahabah. Al-Quran penuh dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzarikal fawzul azim. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Luar biasa pujian Allah kepada para sahabat, dan bagaimana Allah meninggikan derajat mereka, kedudukan mereka. Luar biasa keutamaan mereka. Allah ridho kepada mereka, dan bahkan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Kemudian kata Syekh, wa min dzalika ma asyara ilaihi Nazim rahimahullah biqalihi wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu. Dan di antara sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat adalah ayat-ayat yang tercantum dalam surat Al-Fatah. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Kata Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi, di dalam surat Al-Fatah banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat Nabi SAW. Wa fi nuskha fi sahabati tamdahu. Kalau dalam sebagian redaksi dikatakan ayat-ayat yang memuji para sahabat. Yushiru ila annal wahya mari bil adillah dala ala fadil sahabah. Yang tadi sudah disampaikan, itu mengisyaratkan wahyu ilahi Al-Quranul Karim penuh atau banyak memuji para sahabat Nabi, atau menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku ketika ayat itu turun kepada Nabi setelah meninggalnya Nabi sampai hari kiamat. Ya, ini sebagai bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah yang mengatakan kana nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul sallallahu ila salasa. Kata tokoh mereka yang bernama Al-Qulaini dalam kitabnya Usul Kafi, manusia, yaitu para sahabat sepeninggal Rasul murtad kecuali 3 saja, di antaranya Salman Al-Farisi. Adapun secara umum mereka murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu betul-betul bentuk mendustakan Al-Qur'anul Karim. Allah memuji para sahabat, bahkan tadi
ridhoi mereka, menyediakan bagi mereka, menjanjikan kepada mereka surga, kok dikatakan murtad oleh kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Ya, makanya tidak aneh kalau banyak ulama salaf sekali lagi yang mengkafirkan Syiah Rafidhah karena jelas-jelas mereka mendustakan Al-Qur'anul Karim, terutama tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan kekafiran, kekufuran, kesesatan mereka yang lainnya. Bahkan mereka juga melecehkan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak murni, tidak original lagi. Ya, sebagaimana juga kata Al-Qulai dalam kitabnya Ushul Kafi, yang mengatakan kanal Quran alladzi nazala bi Jibril ala Nabi sallallahu sab'ata asyra alfi ayat. Ya, kata Al-Qulai dalam riwayatnya dalam kitab tersebut, Al-Quran yang dulunya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu 17.000 ayat. Ya, sekarang yang ada cuma 6.000 sekian. Yang lainnya kata mereka naudzubillah min dzalik, dihapus, dibuang oleh para sahabat Nabi. Naudzubillah. Ini betul-betul pelecehan terhadap Al-Quran dan bentuk mendustakan firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Nggak mungkin Al-Quran bisa dirubah-rubah, dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Kemudian kata Syekh, wa yunabbi fil waqti nafsihi ala kathratil ayat fi suratil Fatah allati tamdau sahaba wa tubayyin fadailahum. Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi selain menjelaskan Al-Quran, banyak menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, namun beliau juga pada waktu yang bersamaan menunjukkan kepada kita dalam surat Al-Fatah banyak ayat-ayat yang juga memuji para sahabat, menjelaskan tentang keutamaan mereka. Wa inda ta'ammuli hadis surah najid mawadhi' katsira fiha mustamilatun ala madhi sahabat. Kalau kita mau merenungkan surat Al-Fatah, kita akan mendapati banyak ayat-ayat yang di dalamnya mengandung pujian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Fafi awal surah, di antaranya dalam ayat yang keempat surat Al-Fatah, Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Redaksinya ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW agar bertambah iman mereka yang sudah ada dalam diri mereka. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakimah. Allah yang memiliki tentara di langit dan di bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian dalam ayat ke-10 surat Al-Fatah juga Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, yaitu para sahabat Rasul SAW yang membaiat Rasul SAW, sesungguhnya mereka membaiat Allah, karena Rasul adalah utusan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ahlussunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, dan Allah ada di atas, maka tidak bertentangan dengan kata-kata yadullah fawqa aydihim. Allah ada di atas, tangan Allah ada di atas manusia. Bukan harus maknanya nempel, tidak. Sekali lagi, innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Faman nakafa. Kalau ada sebagian dari ulama salaf yang katanya mentafsirkan dengan Allah menolong mereka, ini tidak bertentangan dengan
tafsir ulama salaf yang lain bahwasanya makna tangan adalah tangan hakiki. Namun di antara kelaziman redaksi ayat ini adalah Allah menolong mereka. Terkadang ulama salaf mentafsirkan dengan kelazimannya. Ketika Allah di atas mereka atau di atas tangan mereka, atau tangan Allah di atas tangan mereka, Allah menolong mereka. Dan ini terutama ditujukan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ada ulama yang mentafsirkan dengan langsung tangan Allah, yadullah, sebagaimana dohirnya tangan Allah, tangan Allah. Ada yang mentafsirkan dengan kelazimannya, namun tidak menafikan Allah punya sifat aliyat. Itu namanya tafsir bilazim. Nah, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi, barang siapa yang berpaling maka dia berpaling terhadap dirinya. Wa man aufa bima ahada alaihullah, dan barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, fasayutihi ajran azima, Allah berikan baginya pahala yang besar. Intinya bagaimana Allah memuji para sahabat dengan pujian tadi yang sangat luar biasa, bahwasanya para sahabat ini adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara halal mukhallafin minal a'rab. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang dari Arab Badui. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika membaiatmu. Yang dimaksud dengan al-mu'min di sini para sahabat yang ikut baiatur ridwan, yaitu ketika mereka mau umrah, kemudian diutuslah Utsman bin Affan kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun di tengah perjalanan ada berita Utsman ditahan, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul pun meminta para sahabat beliau berbaiat untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy tadi. Maka mereka pun baiat di bawah sebuah pohon. Dan inilah sekali lagi yang Allah katakan dalam ayat tadi, laqad radhiyallahu 'anil mu'min. Allah ridha kepada para sahabat. Kalau Allah ridha, maka sungguh sesat kalau ada yang murka kepada para sahabat Rasul SAW. Kata Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah meridhai orang-orang yang beriman ketika membaiat engkau Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Dan Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka kemenangan yang dekat. Surat Al-Fatah ayat 18. Di sini saja sudah 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Ditambah lagi ayat ke-26. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan dalam diri mereka kesombongan, yaitu kesombongan ala jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Dan Allah menurunkan ketenangan, ketentraman kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul SAW. Dan ditambahkan lagi oleh Allah, wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah melazimkan kepada mereka kalimat taqwa, menanamkan kepada mereka para sahabat kalimat taqwa, yaitu kalimat at-tauhid. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lah para sahabat yang lebih layak dengan kalimat tauhid tersebut. Ini luar biasa pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah ahlu tauhid. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala
sesuatu. Dan Allah bahkan tutup surat Al-Fatah dengan pujian yang luar biasa kepada para sahabat Rasulullah SAW. Thumma khatamas surah biqaulihi. Kemudian Allah menutup surat Al-Fatah dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang-orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk sujud mengharapkan karunia dan ridho dari Allah. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Hati mereka ikhlas dalam beribadah. Ketika rukuk sujud, ketika salat, ketika beribadah, mereka ikhlas karena Allah dalam beribadah. Mereka ikhlas dalam berjihad bersama Rasulullah SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, nadarallahu ila qulubil ibad fawajada khaira qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah memperhatikan kepada hati-hati para hamba-hambanya dan Allah melihat hati Nabi Muhammad sebaik-baik hati manusia. Tsumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain. Fawajada khaira qulubil ibad quluba ashabi Rasulullah SAW. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik dari manusia setelah Rasulullah SAW, hatinya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah lanjutkan lagi pujiannya kepada para sahabat. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat dan dalam kitab Al-Injil. Kata para ulama, Allah sudah memuji para sahabat sebelum para sahabat terlahir ke dunia ini. Allah memuji mereka dalam kitab Taurat dan Injil sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini luar biasa kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, apa perumpamaan mereka? Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian membesar dan mengokohkan batangnya dan membuat takjub yang menanamnya, yaitu Rasulullah SAW. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk Allah menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nanti akan ada ucapan Imam Malik tentang liyaghidha bihimul kuffar ini. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka, yaitu para sahabat, maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Fatah ayat 29, ayat yang terakhir dari surat Al-Fatah, dari awal sampai akhir, ayat yang agak panjang ini, semuanya tentang para sahabat, keutamaan, kedudukan, pujian Allah kepada mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, faqulu hadhil ayati fi fadli sahabat. Semua ayat-ayat tadi tentang keutamaan para sahabat. Balil ayatul akhirah fiha dzikru fadli sahabat fil Quran. Bahkan dalam akhir surat Al-Fatah tadi juga Allah sebutkan keutamaan para sahabat. Wa bayanu fadli fit Taurat wal Injil, bahkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi sekali lagi para sahabat sudah Allah puji dalam Taurat, dalam Al-Injil, dan juga dalam Al-Quranul Karim. Sangat terang benderang akidah Ahlussunnah yang satu ini. Maka sungguh sekali lagi sesat, menyimpang
orang-orang yang mencaci maki, mencela, memperolok, merendahkan para sahabat Rasulullah SAW. Bidzikri mathalihim fit Taurat. Bahkan Allah tadi menyebutkan perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa huwa annahum asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum, dan bahwa mereka keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wa mathalun fil Injil, dan demikian pula perumpamaan mereka dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawala suqi yujibu zura al-yaghidha bil kuffar. Kemudian kata Syekh, wa hadhil ayah ihtajja biha ba'dus salaf minhum al-Imam Malik ala kufrir rawafid. Kata Syekh Abdul Razak, ayat ini, surat Al-Fatah ayat yang terakhir ini dijadikan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Imam Malik, untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Ya, yaitu li'anallah yaqul, karena Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir itu ciri khasnya benci, murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat terakhir surat Al-Fatah. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid li annahum yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah, surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Imam Malik berdalil tentang kekafiran kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka sekali lagi, masihkah ada yang mendukung Syiah Rafidhah atau memuji mereka, sedangkan ulama-ulama salaf banyak mengkafirkan Syiah Rafidhah, di antaranya karena mereka membenci, mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya tentang orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kata Imam Ahmad rahimahullah, laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Syiah Rafidhah bukan Islam sama sekali. Dan sedikit kita mau tambahkan dari ucapan ulama salaf yang lain tadi dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani yang hidup di abad ketiga Hijriah rahimallahu taala. Di penutup kitab Akidah Ahlussunnah atau Ijma' Ahlussunnah ulama salaf tentang akidah, Imam Harab Al-Kirmani berkata, warafidatu alladzina yatabarrauna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari sahabat Nabi sallallahu wa yasubunahum, dan mereka mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu wa yantaqisunahum, merendahkan para sahabat Nabi, wa yukafirun ummah, bahkan juga mengkafirkan para sahabat Nabi, illa nafran yasir, kecuali sedikit yang tidak mereka kafirkan. Dan ini sekali lagi buktinya tadi dalam kitab Usul Kafi oleh Al-Kulaini dan tokoh mereka yang bernama salah satu tokoh mereka Nu'mani atau siapa itu dari golongan Syiah Rafidhah mengatakan, atau Al-Majlisi, Al-Majlisi mengatakan, wa min aqidatina fit tabarru'i annana natabarra' minal asnamil arba'. Di antara akidah kami dalam al-bara', kami berlepas diri dari 4 berhala, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, agama Syiah Rafidhah agama yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, bahkan menuduh tokoh-tokoh para sahabat itu di dalam api neraka, seperti yang dikatakan oleh tokoh salah satu tokoh kontemporer mereka di zaman ini,
ya yang mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Kemudian walaisatir rafidatu minal islami fi syai'. Ya, kata Imam Harb Al-Kirmani dalam kitab tadi Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, si Rafidah bukan Islam sama sekali. Dan secara umum Syiah Rafidah yang ada sekarang ini ya Syiah Rafidah. Nah, qatalahumullah. Kemudian Imam Harb Al-Kirmani membahas sekte-sekte mereka, ya. Dan yang berikutnya kata Imam Harb Al-Kirmani di akhir kitab, ya. Wa amar Rafidah fa innam yusammun ala sunnah nasiba wa kadzabatir rafidatu. Ya, ciri Syiah Rafidah ya sejak dahulu sampai detik ini mereka suka menuduh ahli sunnah nasibah atau khawarij. Ya, sungguh Syiah Rafidah itu berdusta. Ya, sekarang Syiah Rafidah dan juga antek-anteknya gemar dan gencar untuk menuduh salafiyin ataupun yang mereka namakan salafi wahabi itu aliran teroris dan sebagainya. Ini sekali lagi salah satu ciri mereka menuduh ahli sunnah sebagai khawarij. Dan kata Imam Harb Al-Kirmani wa kadzabatir rafidah, Syiah Rafidah itu yang dusta. Wa bihadza anhan nazim al-kalam anis sahabati. Dan dengan bait yang ke-20 ini Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala menutup pembahasan beliau tentang para sahabat Rasulullah SAW. Haitsu bayyana makana tahum, beliau sudah menjelaskan tentang kedudukan para sahabat, wa fadlahum, keutamaan para sahabat, wa hadzara minat ta'an fihim wa jahalahum, dan beliau memperingatkan, melarang keras, mencela, mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qarrara bi ijazi aqidati al-sunnah wal jamaah fihim, dan beliau mengikrarkan, menjelaskan dengan ringkas apa akidah al-sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in. Ya, sekali lagi kalau kita mengulang kembali tadi akidah al-sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW, ya ada 5. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi, ya karena Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum ansar, para sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian yang kedua, memuji para sahabat Nabi karena Allah dan Rasulnya banyak memuji para sahabat seperti yang sudah kita lewati ayat-ayatnya tadi. Kemudian yang ketiga, mendoakan para sahabat Nabi dengan kebaikan, ya, memintakan ampun ya kepada Allah untuk mereka, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, kemudian menjaga hati tidak dengki dan menjaga lisan tidak mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia. Dan yang keempat dan yang kelima itu tadi mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akidah para sahabat, mengikuti ibadah caranya para sahabat, ya, mengikuti manhaj dakwanya para sahabat dan seterusnya. Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Ushulus Sunnah mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW, ya,
neladani para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang Allah perintahkan tadi, waladina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansor, Allah ridho kepada mereka. Kalau kita mau keridhaan Allah, ikuti jejak para sahabat. Kalau kita mau petunjuk hidayah, ikuti para sahabat. Fa'in amanu bimisli ma amantu bi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, kalau kita mau surga Allah, ikuti ajaran para sahabat Rasul, seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat Nabi SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasul SAW di surga kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Abdullah bin Abi Dawud melanjutkan pembahasan beliau berkaitan dengan al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Kata al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahumullah ta'ala dalam bait yang ke-21, wabil qadaril makduri aiqin fa innahu di'amatu iqtiddin wa dinu afyahu. Dan beriman kepada takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata beliau, dan yakinilah bahwasanya beriman kepada takdir merupakan tiang ataupun pondasi agama. Dan agama pembahasannya ini banyak, sekali lagi berkaitan dengan ibadah dan seterusnya. Hadal bait fi isbat rukni sadis min arkanil iman wa huwal imanu bil qadar. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala, bait yang ke-21 ini menjelaskan tentang rukun iman yang 6, atau menjelaskan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Kama ja'a fi hadis Jibril al-masyhur, seperti yang dijelaskan dalam hadis Jibril yang masyhur, yaitu hadis di awal sahih Muslim. Qala akhbirni anil iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, beritahukanlah kepadaku tentang al-iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini 6 rukun iman yang harus ada pada diri seorang muslim-muslimah. Barang siapa tidak mengimani salah satu rukun iman ini, maka dia telah keluar dari al-Islam. Wa hadza juz'un min hadisin tawil kharrajahu Muslimun an Ibni Umar an abihi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Potongan hadis tadi, antuk minabillah wa malaikatihi, ini adalah bagian dari hadis yang panjang lebar diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi di awal Sahih Muslim. Yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar dari ayahnya Umar bin Khattab. Sekali lagi, kalau mungkin yang pernah belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis oleh Imam Nawawi, hadis ini disebutkan pada hadis yang kedua yang meringkas sebetulnya, yaitu ada kisahnya. Kalau dalam Arba'in Nawawiyah hanya disebutkan indama kunna julusan inda Rasul sallallahu, ketika kami duduk bersama Rasul. Sebelum itu ada kisah dari perawinya tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Disebutkan di sini secara ringkas. Wal hadis lahu qissatun kama fi Muslim. Hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril tadi ada kisah sebelumnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim,
fa inna ibna Umar ja'ahu rajulan. Abdullah bin Umar didatangi oleh dua orang ya yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Mereka datang dari negeri Irak, ya, dari Basra, Irak, untuk haji atau umrah di kota Mekah. Mereka datang. Lalu mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu, mereka berdua berkata kepada Abdullah bin Umar, inna kibalana qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yaquluna innal amra unufun wala qadar. Ringkasnya, sesungguhnya ada sekelompok orang di tempat kami yaitu Basra, mereka rajin membaca Al-Qur'an. Ya, dalam riwayat dikatakan yataqaffaruna al-ilma, mereka rajin belajar ilmu agama. Ini sekali lagi kelompok sesat, mereka luar biasa terkadang belajar ilmu agamanya mendalami, cuma sesat karena memahami agama tidak lewat pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya, banyak dari mereka yang hafid Quran, banyak juga hafid al-hadis. Tetapi apalah artinya kalau tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana kelompok Al-Khawarij, ya, mereka luar biasa rajin membaca Al-Quran. Sama dengan kelompok namanya Al-Qadariyah ini. Mereka yataqaffarun al-ilma, yaqra'un al-Quran. Namun pemahaman mereka terhadap agama, apalagi terhadap akidah, menyimpang dari pemahaman para sahabat. Makanya tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan akidah terhadap para sahabat iktida'u bihim, mengikuti, meneladani, memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Kemudian kata mereka, innal amra unufun, bahwasanya perkara ini ya tidak diketahui oleh Allah sampai perkara itu terjadi. Ya, alias mereka menuduh Allah awalnya tidak tahu, ketika terjadi baru Allah tahu. Na'udzubillah min dzalik. Wa anal amra unufun wala qadar, dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Faqala ibnu Umar, Abdullah bin Umar ketika mendengar akidah sesat kelompok Qadariyah tadi yang menuduh Allah jahil, mengatakan idala kita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau engkau bertemu lagi dengan mereka, beritahukan kepada mereka, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini sikap salah terhadap orang-orang yang menyimpang dari akidah yang sahihah. Tidak malah memujinya, tidak malah istilahnya mengambil ilmu dari mereka, mentokohkannya dan seterusnya. Namun apa? Bari'un minhum, berlepas dari mereka. Kemudian lebih dari itu, walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki satu gunung Uhud emas lalu diinfakkan, disedekahkan, tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Alias, kata Imam Nawawi, ini bentuk pengkafiran Abdullah bin Umar terhadap kelompok Al-Qadariyah tersebut, karena mereka mengingkari ilmunya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kata mereka kelompok Qadariyah tadi, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan akidah ini juga dipakai oleh kelompok Syiah Rafidah qatahumullah dengan nama Aqidatul Bada'. Ya, seperti yang ada juga dalam kitabnya Usul Kafi tadi oleh Al-Kulaini, ada bab tentang Al-Bada'. Ya, ini sekali lagi akidah kufur, mengingkari ilmunya Allah Al-Azali. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ini terutama kepada para ulama, nazirul qadariyah bil ilmi,
fa in aqarru khusimu wa in ankaru kafaru. Kalau kalian wahai para ulama berdebat dengan kelompok Qadariyah yang ekstrem, ya, maka mulailah dengan pembahasan ilmunya Allah. Kalau mereka mengikrarkan ilmunya Allah, mereka kalah debat. Namun kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Nah, fa ini sami'tu Abi yaqul. Kemudian setelah Abdullah bin Umar berkata tadi, beliau pun meriwayatkan hadis dari ayah beliau. Aku mendengar ayahku berkata, bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu, disebutkan hadis ya Jibril tadi. Jadi sekali lagi itu kisahnya. Meskipun intinya kalau disambung dengan pembahasan masalah kisah tadi, hadis Abdullah bin Umar itu inti yang mau disampaikan oleh Abdullah bin Umar tentang antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Fal iman bil qadar ruknun min arkanil iman. Intinya iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman wa aslun min usluddin, merupakan salah satu pondasi agama, wa amudun min a'minatihi, tiang dari tiang agama. Fa inin hadama fala yabqa iman waladin. Kalau salah satu rukun iman ini hilang, hancur agamanya. Fadin lahu furu' katsira walakinna yakum ala sittati usul. Cabang agama banyak, tapi pondasinya ada 6. La yanfaku ba'duha an ba'din. Ya, tidak akan terpisah salah satu dari yang lainnya. Minha al-imanu bil qadar. Wa bizawali syai' minha yanhadimuddin wa la yabqa. Kalau salah satu prinsip rukun iman hilang, maka akan hilang agama tersebut. Ya, walidha ja'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala al-qadaru nizamut tauhid. Makanya Abdullah bin Abbas berkata, takdir merupakan poros tauhid. Faman wahadallah wa kadzdzaba bil qadar faqad naqadha takdibu tauhidahu. Barang siapa mentauhidkan Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pembahasan atau syarah poin atau bait yang ke-21 ini masih panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita masih ambil dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan bahwa orang yang mencela sahabat Nabi tidak diterima amal ibadahnya. Apakah maksud dari tidak diterima amal ibadah ini adalah keluar dari agama Islam? Dan apakah orang yang berpegang teguh terhadap pemahaman Syiah, kita katakan mereka sudah keluar dari Islam? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di masa berada rahimani wa rahmakumullah. Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan hukum mencela sahabat Nabi SAW. Kalau yang pertama mencela mayoritas para sahabat Nabi, menjelek-jelekkan mayoritas para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkannya atau menfasikannya, maka orang itu telah murtad dari agama Islam. Ya, maka poin yang pertama ini tidak dilakukan lagi, tidak akan diterima amal ibadahnya dari awal sampai akhir, sebagaimana dalam pembahasan iman kepada takdir tadi. Kalau sudah kafir, nggak beriman kepada takdir, nggak akan diterima amal ibadahnya. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar tadi, meskipun dia menginfakkan satu gunung Uhud emas. Ini kalau sekali lagi mencaci maki mayoritas para sahabat, mengkafirkannya, menfasikkannya. Ini sebagaimana Syiah Rafidhah tadi.
Maka setiap yang memiliki akidah sebagaimana akidah Syiah Rafidhah tadi sama dengan penjelasan Imam Malik, mereka kafir, mereka keluar dari al-Islam, mereka bukan dari bagian Islam sama sekali. Kemudian poin yang kedua, kalau dia mencaci maki satu sahabat Rasulullah SAW, kalau dia mencaci maki satu sahabat Rasulullah SAW, maka sebagaimana kata Imam Ahmad, manintakoso ahadan min ashabi Rasulullah SAW, au abghadahu lihadathin kana minhu, au dzakara masawi'au fahuwa mubtadi'un. Barang siapa mencela satu sahabat Rasulullah SAW atau membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat tadi, maka dia mubtadi ahli bid'ah. Ya. Namun, poin yang ketiga, tapi kalau dia mencaci maki satu sahabat Rasul, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mencela, mencaci maki, menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah sucikan beliau darinya, yaitu tuduhan perselingkuhan. Kalau dituduh seperti itu Aisyah radhiyallahu anha, maka orang itu telah kafir, sama dengan poin yang pertama. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa sebaik-baik manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan di akhir zaman nanti Nabi Isa turun ke bumi dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, manakah yang lebih mulia antara Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Barakallahu fikum. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita sampaikan dari awal bahwasanya para sahabat Nabi itu manusia yang terbaik setelah para nabi, para rasul. Sekali lagi, para nabi, para rasul, di antaranya Nabi Isa, itu adalah manusia-manusia terbaik, termulia. Baru setelah itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tentunya Nabi lebih mulia daripada sahabat Nabi SAW. Namun sekali lagi ini bukan bentuk merendahkan salah satu dari para sahabat Nabi. Sekali lagi, para sahabat Nabi itu manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Nah. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullahu ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita sebagai kaum muslimin, selain kita diwajibkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita juga diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kita tiap salat memohon kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tahukah kita apakah as-siratal mustaqim? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, dan jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa kita ihdinas siratal mustaqim harus juga kita lakukan, praktek mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Ikuti akidah para sahabat Nabi. Para sahabat tidak pernah mengkeramatkan kuburan para nabi atau para wali.
Ya, para sahabat menetapkan Allah di atas langit, Allah fis sama, Allah turun ke langit dunia seperti kiamat terakhir. Mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ikutilah jejak para sahabat Rasul SAW. Para sahabat, mereka tidak mencaci maki para pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak memberontak kepada pemimpin kaum. Ikuti ajaran mereka, akidah mereka. Ya, mereka beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kaum muslimin mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW, maka yakinilah mereka kaum muslimin akan bisa menguasai dunia biidnillahi ta'ala, ya, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati min wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubadilana min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian. Ayat ini ditujukan kepada para sahabat Nabi, seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismail dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Al-Hadis minkum ay minas sahabah, ya, yang beramal saleh Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Kalau kaum muslimin sekarang mau menjadi penguasa di atas muka bumi ini, harus mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah SAW. Hari ini yang dikatakan juga oleh Imam Malik, Imam dari Hijrah rahimahullah. Beliau mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan mungkin akhir generasi umat Islam akan jaya, akan menang, akan mulia, kecuali dengan mereka mengikuti jejak para sahabat Rasul generasi awal kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga menjadi motivasi untuk kita selalu memperdalam ilmu syar'i dan juga mengamalkannya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.